Chapter 431. Menyerap benih api tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Hal yang paling penting adalah api pembakaran surga Yin yang diinginkan. Yang Chen perlu mengintegrasikan sejumlah besar api Yin yang agar dapat diselesaikan. Peningkatan kekuatan spiritual hanyalah salah satu aspeknya. Perubahan besar telah terjadi di lautan kesadarannya, dan setiap jenis api muncul secara terpisah di lautan kesadarannya. Karena api kayu, semua api yang baru diserap semuanya bertatahkan di batang kayu ilahi penglai seperti bintang. Dari kejauhan, tampak seperti buah dari kayu ilahi penglai. Area lautan kesadarannya belum meluas, namun kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat. Terakhir kali, kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai puncak tahap awal Yuanying. Sekarang ia telah secara langsung melampaui batas ini dan memasuki jajaran tahap tengah Yuanying. Harus dikatakan bahwa seni rahasia tiga kemurnian benar-benar merupakan seni rahasia yang kuat dan menantang surga. Hanya leluhur Dao seperti tuan tua tertinggi yang bisa memunculkannya. Hingga saat ini, Yang Chen baru berkultivasi hingga lapisan ketiga dari seni rahasia tiga kemurnian, dan dia belum sepenuhnya menggunakan efek kuat dari seni rahasia tiga kemurnian. Dia benar-benar tidak tahu situasi mengerikan seperti apa yang akan terjadi ketika itu dikembangkan ke tingkat tertinggi. Yang Chen sedang berkultivasi di sini, tetapi dalam beberapa sekte besar di dunia luar, terjadi keributan rahasia. Yang pertama dipromosikan adalah dua sekte besar dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Istana Cunyang tidak akan memberitahu semua orang dengan meriah bahwa sekte akan memiliki ide tentang 100.000 gunung. Setelah penguasa istana diam-diam menghubungi kedua master sekte, dia mengemukakan niat ini. Pada saat yang sama, disebutkan juga bahwa Yang Chen menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan. Dua sekte besar bukanlah sekte kecil yang belum pernah melihat dunia. Mereka tidak merasa ada yang tidak bisa diterima dari ambisi Istana Cunyang. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah pil mempertanyakan hati batin. Itu bisa membuat Master Tahap Dacheng kebal terhadap invasi iblis, dan sangat meningkatkan kemungkinan Master Tahap Dacheng untuk naik. Apakah ini benar-benar yang bisa disempurnakan oleh seorang junior di tahap dasar? Pil perebutan surga juga dapat membantu orang melewati kesengsaraan, namun secara relatif, kekuatan pil perebutan surga itu sendiri memiliki kemampuan untuk melewati kesengsaraan. Itu setara dengan membagikan sebagian atau bahkan sebagian besar kekuatan kesengsaraan kepada orang yang melewati kesengsaraan. Sebenarnya, hal ini dapat dianggap mengandalkan objek eksternal, dan tidak akan banyak membantu pengembangan orang yang mengalami kesengsaraan. Tapi pil mempertanyakan hati batin berbeda. Hal ini memungkinkan orang untuk menjaga hati asli mereka, melawan setan eksternal, dan meningkatkan pengembangan mental mereka sendiri. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual penggunanya, namun setelah meminumnya, dalam situasi menunjuk ke hati aslinya, selama itu dikembangkan dengan benar, itu pasti merupakan senjata pembunuh super untuk meningkatkan alam secara keseluruhan. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Kedua kepala sekte itu tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika sinar misterius dari halaman liang Istana Cunyang melesat langsung ke langit sejauh ratusan mil, dan setelah waktu yang lama, berita tersebut sampai ke Pulau Abadi Giok Hijau dan Pulau Abadi Giok Hijau. Sekte Awan Biru. Kedua kepala sekte segera menyadari bahwa ini adalah pemurnian senjata ajaib tiada taraf atau ramuan tiada taraf di Istana Cunyang, jika tidak akan ada fenomena surgawi seperti itu. Kemudian, kepala Istana Cunyang sekali lagi mengunjungi dua sekte utama, tetapi kali ini, dia datang dengan pil mempertanyakan hati batin. Dia bahkan berjanji dengan sangat murah hati bahwa jika Master Tahap Dacheng dari dua sekte besar keluar, setiap orang bisa mendapatkan dua pil hati dalam yang mempertanyakan. Tentu saja, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi kali ini, kepala Istana Cunyang membawa barang asli, dan hal yang paling menarik adalah dia bahkan mengizinkan dua sekte utama mengirim Master Panggung Dacheng untuk mencoba secara pribadi, khasiat pil mempertanyakan hati batin. Tidak ada yang meragukan bahwa kepala Istana Cunyang secara pribadi akan datang ke situs orang lain dengan membawa racun untuk membunuh penguasa sekte lain. Oleh karena itu, dua sekte besar dengan senang hati menerima proposal untuk menguji obat ini. Menariknya, master yang dikirim oleh dua sekte besar semuanya diketahui oleh Yang Chen. Pemimpin Pulau Abadi Giok Hijau dalam bencana terakhir budidaya iblis adalah Min Huafeng, Tetua Min, dan pemimpin Sekte Awan Biru adalah Guru Sun Kingsui, Tetua Hua Wanting. Penatua Min Huafeng, di bawah pengawasan beberapa tetua inti dari Pulau Abadi Giok Hijau, meminum pil hati batin yang mempertanyakan dengan rasa tidak percaya. Termasuk kepala Istana Cunyang yang merupakan orang luar, semua master yang hadir dengan gugup menatap Penatua Min Huafeng, karena takut dia akan melakukan kesalahan. Apakah itu disempurnakan oleh rekan Dao Sanshan? Setelah pil mempertanyakan hati batin diminum, tidak banyak reaksi. Min Huafeng hanya tersenyum dan tidak menyalahkan Yang Chen, sang ahli alkimia. Dia tampak sangat puas dengan pengalaman Yang Chen dengan si Sanshan terakhir kali. Terakhir kali mereka berdua keluar, mereka sangat diam-diam. Kapan? Ayo kita selesaikan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para penonton tampak sedikit kecewa, tetapi mereka juga tampak sedikit santai. Meskipun tampaknya pil mempertanyakan hati batin tidak memiliki efek seperti yang dikatakan Yang Chen, setidaknya tidak ada racun, dan Penatua Min tidak terluka. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah, Penatua Min Huafeng tiba-tiba berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi,
dia langsung duduk bersila di tanah, memasang postur kultivasi, dan langsung berkultivasi. Orang-orang di sekitar saling memandang, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah Penatua Min tidak terluka, tetapi berkultivasi secara normal. Ini, apa yang sedang terjadi? Penatua Min langsung bermeditasi, dan penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau hanya bisa menoleh ke kepala istana Chunyang dan bertanya. Kepala istana yang malang, dia tidak tahu seperti apa pil hati dalam yang dipertanyakan. Meskipun dia sudah memiliki hadiah berbakti dari Yang Chen di tangannya, saat ini basis budidayanya tidak cukup, bagaimana dia bisa rela menyia-nyiakannya? Ketika pemilik pulau bertanya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bingung, menunjukkan bahwa dia tidak begitu jelas. Untuk sementara waktu, para tetua Pulau Abadi Giok Hijau sedikit tidak puas. Ini jelas merupakan orang-orang istana Chunyang yang mengambil master panggung Dacheng dari Pulau Abadi Giok Hijau untuk menguji kemanjurannya. Bahkan jika mereka belum makan sesuatu, mereka benar-benar membawakannya. Jika bukan karena Penatua Min Huafeng yang telah dalam kondisi kultivasi, tidak ada perbedaan sama sekali, mungkin para tetua akan mengeluarkan kata-kata yang berapi-api. Kepala istana juga berkeringat dingin, dan dia sedikit mengeluh tentang Yang Chen di dalam hatinya. Karena dia mengatakan efek pilnya, tetapi dia tidak mengatakan situasinya setelah meminum pil tersebut, dia memang pantas untuk dipukul. Namun di benak kepala istana, tidak ada harapan. Jika pil mempertanyakan hati batin benar-benar berhasil, perubahan seperti apa yang akan dialami oleh Penatua Min Huafeng? Kultivasi Penatua Min berlangsung selama setengah tahun, dan itu sangat mengejutkan semua orang. Untuk menghindari seseorang mengganggu Penatua Min, Pulau Abadi Giok Hijau bahkan langsung menutup pulau yang menerima tamu terhormat, menyebabkan banyak sekte bertanya tentang apa yang terjadi pada akhirnya, akan ada pengaturan seperti itu. Chapter 432. Penguasa istana hanya bisa tinggal di sini dan menunggu dengan tenang. Jika dia mengetahui hasil ini, dia seharusnya melakukan lebih banyak persiapan. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau untuk memberikan kabar kepada Istana Chunyang. Orang yang menghubungi Istana Chunyang secara alami jatuh cinta pada si Sanshan, yang punya janji dengan Yang Chen. Sayangnya, si Sanshan berlari bola-balik beberapa kali, Yang Chen mundur, dan tidak ada kesempatan untuk melihat Yang Chen. Sebaliknya, dia sering keluar masuk Istana Chunyang beberapa kali untuk menyampaikan perkataan penguasa istana, memberikan ilusi kepada semua murid Istana Chunyang bahwa penguasa istana telah menyetujui masalah tersebut. Yang Chen dan si Sanshan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang diam-diam iri pada keberuntungan Yang Chen dengan wanita. Perisi, yang terkenal di seluruh dunia, meskipun karakternya terlihat sedikit dingin, dia benar-benar bisa disebut kecantikan yang menakjubkan. Dia memiliki basis budidaya yang tinggi dan dilahirkan di keluarga terkenal. Yang Chen tidak tahu berapa banyak pahala yang telah dia kumpulkan untuk dapat ditukar dengan bantuan peri. Selama setengah tahun, anggota tingkat tinggi Istana Chunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau berada dalam keadaan gelisah dan harapan besar, dan mereka perlahan-lahan lewat. Akhirnya, pada hari ini, Penatua Min tiba-tiba menarik napas panjang, mendengus pelan, menghentikan kultivasinya dan perlahan membuka matanya. Beberapa tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau hampir berjaga di sini. Melihat Penatua Min bangun, mereka sangat gembira dan segera memberitahu Tuan Pulau dan Tuan Istana. Keduanya bergegas dengan cepat. Penatua Min tampaknya melayang dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok orang memandang dengan gugup pada keadaan Penatua Min, mereka ingin bertanya tetapi takut mengganggu Penatua Min, semuanya memasang ekspresi ragu-ragu. Jika orang luar melihat anggota senior Pulau Abadi Giok Hijau mengerutkan kening dan cemas, diperkirakan mereka akan mengira Pulau Abadi Giok Hijau sedang mengalami bencana. Itu sangat disayangkan. Penatua Min akhirnya berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia mengejutkan kepala istana. Penatua Min menghela nafas. Dia sepertinya merasa itu tidak cukup. Dia menggelengkan kepalanya dan menambahkan, kasihan sekali. Kepala istana kecewa. Tampaknya pil hati yang mempertanyakan ini tidak memainkan peran yang dikatakan Yang Chen. Jika tidak, Penatua Min tidak akan memiliki kinerja yang disesalkan. Dia mengira Penatua Min tiba-tiba bermeditasi dan berkultivasi selama setengah tahun. Ini adalah penghargaan dari pil mempertanyakan hati batin, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Mungkin, masalah pegunungan Grand Myriad harus sia-sia belaka. Yang Chen, si kecil ini, berpikir akhir-akhir ini bahwa dia bisa menyembuhkan luka pendahulu harimau hitam dan dia bisa menyempurnakan pil obat yang digunakan oleh Master Tahap Dacheng. Itu agak sombong. Tentu saja kepala istana juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena percaya pada penampilan Yang Chen sebelumnya, jadi akan ada kesalahan seperti itu. Dia membiarkan orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau menertawakannya tanpa alasan, terutama ketika dia mengirim dirinya ke pintu. Ketika dia menyalahkan dirinya sendiri, Penatua Min Huafeng berdiri dan tiba-tiba membungkuk kepada kepala istana. Tindakan ini membuat kepala istana agak bingung, bahkan lupa membalas hormat. Ini adalah Master Panggung Dacheng, seorang senior, bagaimana dia bisa memberi hormat kepada generasi muda? Mungkinkah? Sungguh pil hati yang mempertanyakan dan kuat. Ini adalah desahan dari Penatua Min setelah memberi hormat. Setelah pujian itu, dia menyesalinya, sayang sekali itu diambil terlalu dini. Paman, penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau sudah bertanya dengan heran. Penatua Min dengan jelas menunjukkan bahwa pil hati yang mempertanyakan telah berperan.
Sayang sekali pil obat yang bagus terbuang percuma. Penatua Min menghela nafas lagi, dan kemudian berkata kepada orang banyak, saya telah menembus tahap Daceng Tengah. Boom! Bahkan jika para tetua dan master sekte semuanya adalah leluhur tahap Yuanying, setelah mendengar kata-kata Min Huafeng, masih ada seruan. Kepala istana langsung terkejut dengan perkataan Penatua Min, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Basis budidaya Penatua Min Huafeng telah lama terperangkap di tahap Daceng Tengah, dan bahkan dalam pertempuran kesengsaraan besar seni iblis, dia tidak dapat menerobos. Tanpa diduga, di bawah pengaruh pil jantung yang mempertanyakan, hanya dalam waktu setengah tahun, dia berhasil menembus dan memasuki tahap akhir Daceng. Ini juga alasan mengapa para tetua Pulau Abadi Giok Hijau berseru. Pil hati batin yang mempertanyakan membuat Penatua Min menerobos kemacetan tahap Daceng Tengah, tetapi tidak ada tanda-tanda fenomena apapun. Ini hanya menumbangkan semua kognisi mereka sebelumnya. Setelah meminum obat mujarab, tanpa sadar saya menyembunyikan ki dan ki saya dan memusatkan seluruh perhatian saya. Energi spiritual di tubuh saya seperti jari tangan dan lengan saya, tanpa ada kebocoran. Bagaimana bisa ada fenomena apapun? Penatua Min adalah orang yang meminum obat tersebut, dan tentu saja memiliki pemahaman terdalam. Ia menjelaskan secara detail, sayang sekali obatnya diminum terlalu dini, jika tidak, akan lebih baik meminumnya saat saya dalam tahap akhir kemacetan atau sebelum naik, itu akan jauh lebih baik daripada menyia-nyiakannya di sini. Penjelasan ini akhirnya membuat semua orang mengerti mengapa Penatua Min menghela nafas penyesalan setelah bangun tidur. Pil obat yang sangat kuat, bahkan ketika menembus kemacetan tahap Daceng Tengah, sangat disayangkan. Kepala istana tiba-tiba merasa jika dia berencana mengandalkan pil obat ini untuk melewati kesengsaraan api yin dan memasuki tahap Daceng, bukankah akan lebih boros? Tentu saja ide ini hanya terlintas di benak kepala istana. Yang Chen berkata bahwa setelah 30 tahun, akan ada tungku untuk mempertanyakan pil jantung batin. Sekalipun pil hati yang mempertanyakan sangat berharga di sekte lain, di istana Cunyang, itu bukanlah hal yang berharga. Memikirkan hal ini, gagasan memarahi Yang Chen yang baru saja bangkit telah lama dibuang oleh penguasa istana. Dia sedang memikirkan bagaimana memanfaatkan pil hati yang mempertanyakan ini untuk mendiskusikan harga dengan Pulau Abadi Giok Hijau lagi. Kalau begitu, kali ini Pulau Abadi Giok Hijau milikku akan mengirim 3 tetua panggung Daceng ke 100.000 gunung. Efek kuat dari pil hati batin yang mempertanyakan, ditambah dengan kekayaan manfaat dari ratusan ribu gunung, secara langsung membuat penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau mengangguk. Bagaimana tanggapan selanjutnya, bagaimana melakukannya, harap rencanakan lebih banyak. Dengan kata-kata ini, bahkan perintahnya diserahkan ke tangan istana Cunyang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam benak kepala istana pada awalnya, bahkan Pulau Abadi Giok Hijau hanya perlu berdiskusi dengan istana Cunyang. Ia tidak pernah menyangka dalam kerja sama seperti ini, ia juga bisa berperan aktif. Pulau Abadi Giok Hijau bahkan lebih bahagia. Pil hati yang mempertanyakan itu sungguh kuat. Kemacetan tahap Daceng Tengah begitu mudah ditembus. Jika Pulau Abadi Giok Hijau memiliki 5 sisanya dalam kondisi tersebut, maka tidak termasuk 3 master panggung Daceng yang menggunakan masing-masing 1 ketika mereka naik, 2 sisanya sudah cukup untuk menambahkan setidaknya 2 master panggung Daceng ke Pulau Abadi Giok Hijau. Sekalipun pil hati batin yang mempertanyakan tidak digunakan saat mereka naik, itu berarti akan ada master panggung Daceng lainnya. Bahkan jika 3 master panggung Daceng dari Pulau Abadi Giok Hijau telah naik, mereka tetap tidak ada duanya di sekte besar. Hubungan antara Yang Chen, seorang ahli alkemis yang menjanjikan, dan Si Sanshan, tidak boleh dihancurkan. Siapapun yang berani menghancurkannya akan menjadi musuh Pulau Abadi Giok Hijau. Chapter 433. Kerja sama dengan Green Jade Immortal Island berhasil dicapai. Ketika kepala istana muncul lagi di sekte awan biru, pinggangnya telah banyak diluruskan. Kondisi yang sama, 2 pil mempertanyakan hati batin untuk master tahap Daceng. Jika ada masalah, dia bisa menguji efek 1 pil terlebih dahulu. Pertemuan di Pulau Abadi Giok Hijau, kepala istana juga secara selektif mengatakan, intinya setelah Penatua Min Huafeng meminum pil hati batin yang mempertanyakan, dia langsung menerobos kemacetan tahap Daceng Tengah dalam 6 bulan dan memasuki ranah tahap Daceng akhir. Hal ini disetujui oleh Penatua Min, namun hanya dapat dikatakan kepada anggota tingkat tinggi dari Sekte Awan Biru. Atas perkataan kepala istana, Sekte Awan Biru tidak meragukannya. Faktanya, kabar dari Pulau Abadi Giok Hijau sekaligus telah memastikan bahwa Istana Cunyang dan Pulau Abadi Giok Hijau telah mencapai kesepakatan, menandakan bahwa perkataan kepala istana sangat dapat dipercaya. Namun, untuk Sekte Awan Biru, tidak peduli seberapa bagus efek dari pil hati batin yang mempertanyakan, hal itu juga dikatakan oleh orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau dan Istana Cunyang. Jika mereka tidak secara pribadi mengirim seseorang untuk mencobanya, mereka tidak akan menerimanya dengan mudah. Setidaknya setelah orang-orang di sekte mengujinya secara pribadi, mereka dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang efek sebenarnya dari pil jantung yang mempertanyakan. Penatua Hua Wanting baru saja keluar dari pengasingan untuk melatih Sun Kingsui, seorang murid yang luar biasa, dan kebetulan dia adalah satu-satunya di antara beberapa master tahap Daceng di Sekte Awan Biru yang tidak mengasingkan diri. Pada saat ini, tentu saja, tidak mudah untuk mengganggu mundurnya para master sekte lain. Secara alami, kesempatan untuk menguji obat jatuh ke tangan Penatua Hua Wanting. Dengan pengalaman terakhir kali di Green Jade Immortal Island, kali ini penataan kepala istana jauh lebih memadai.
Dia tidak hanya membawa seorang tetua bersamanya, tetapi ada juga 2 murid di tahap Jidan sebagai pembawa pesan. Sebelum Penatua Hua Wanting meminum obat tersebut, kepala istana telah berdiskusi dengan anggota tingkat tinggi dari Sekte Awan Biru. Selama masa budidaya setelah minum obat, kepala istana pertama-tama akan kembali ke Istana Cunyang, meninggalkan tetua untuk bertanggung jawab atas komunikasi di pihak Sekte Awan Biru. Namun, bahkan dengan persiapan penuh, reaksi Penatua Hua Wanting setelah meminum obat benar-benar berbeda dari reaksi Penatua Min Huafeng, dan itu masih mengejutkan kepala istana. Penatua Min Huafeng duduk untuk berkultivasi di tempat, tetapi penampilan Penatua Hua sama sekali bukan kultivasi yang damai. Sebaliknya, dia menunjukkan kondisi pertarungan non-kultivasi. Meski sepertinya dia tidak membuat gerakan besar apapun, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan niat bertarung yang kuat, yang sangat membingungkan. Jika Yang Chen ada di sini, dia pasti akan memahami bahwa Penatua Hua Wanting dan Penatua Min Huafeng memiliki pengalaman yang berbeda, jadi tentu saja mereka akan berperilaku berbeda. Sebelum Penatua Hua Wanting dipromosikan ke tahap Dacheng, dia telah bertarung dengan pohon anggur hantu darah selama ratusan tahun dan dia telah berada dalam kondisi bertarung. Setelah bertahan dalam kondisi ini selama lebih dari 100 tahun, kondisi yang paling mampu dikonsentrasikan oleh Penatua Hua Wanting adalah dalam kondisi pertempuran ini. Oleh karena itu, situasi seperti ini tidak mengherankan. Karena kinerja Penatua Hua yang berbeda, kepala istana harus tinggal beberapa hari lagi untuk melihat situasinya dan kemudian pergi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, dalam situasi yang sangat alami, berbicara tentang alkemis pil hati dalam yang mempertanyakan, Yang Chen. Muridmu, Yang Chen, dan murid jenius sekteku, Sun Qingsui, memiliki beberapa koneksi. Kepala Sekte Awan Biru juga mengatakan ini dengan nada yang sangat alami. Sun Qingsui bermaksud menjadi pendamping dao budidaya ganda dengan Yang Chen dari Sekte Anda. Saya tidak tahu apakah kepala istana dapat membantu. Ini, kepala istana tidak bisa tidak merenung. Terakhir kali, Yang Chen sudah memberitahunya tentang Sun Qingsui. Dia berpikir bahwa Sun Qingsui hanya membicarakannya, tetapi sekarang sebenarnya kepala Sekte Awan Biru yang secara pribadi mengusulkannya, sifatnya berbeda. Sejujurnya, murid panggung Jidan dari Pulau Abadi Giok Hijau, Si Sanshan, juga berniat menjadi pendamping Dao Yang Chen. Setelah kepala istana Zhang Jiao mengerang, dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengatakan kesulitannya sendiri. Anda tahu, ini tidak mudah untuk diatasi. Apa yang tidak mudah untuk ditangani? Sekte Awan Biru adalah sekte besar, penuh percaya diri, tidak selemah Istana Cunyang. Kepala sekte berkata dengan sangat mendominasi, akar roh kayu Sun Qingsui bernilai penuh, dan budidayanya sama dengan Yang Chen. Kayu memberi makan api, dan atributnya saling memperkuat. Ini tidak seperti atribut logam Si Sanshan, dan basis budidayanya jauh lebih buruk, dan perbedaan usianya juga sangat jauh, apakah cocok? Terlebih lagi, Sue kecil keluargaku, penampilannya tidak lebih buruk dari gadis Sanshan itu, bukan? Petik 2. Mendengarkan kata-kata dominan dari kepala sekte Awan Biru, kepala istana tidak bisa menahan senyum pahit. Kepala Sekte Awan Biru memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya, tapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Dan sepertinya kedua wanita itu tertarik pada Yang Chen di saat yang bersamaan. Faktanya, cara terbaik Yang Chen adalah menerima kedua wanita cantik itu, sehingga tidak akan ada masalah lagi. Sayangnya, Yang Chen tampaknya bertekad, rekan Dao Surgawi, dia sebenarnya ingin mendorongnya keluar. Urusan para murid, biarkan para murid menyelesaikannya sendiri. Sebagai upaya terakhir, kepala istana hanya bisa menggunakan alasan Pulau Abadi Giok Hijau untuk menangani Sekte Awan Biru. Itu bisa dilakukan, tapi Istana Cunyang tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Kepala Sekte Awan Biru tampaknya relatif mudah diajak bicara, namun preferensi ini membuat kepala istana bingung. Terakhir kali, Yang Chen dan Si Sanshan bepergian bersama selama lebih dari setahun. Kepala Sekte Awan Biru tidak membuatnya terus menebak-nebak, dan langsung berkata, dikatakan bahwa itu adalah niat kedua sekte, Sue kecil keluargaku juga menginginkan pengaturan seperti itu, tidak sulit, bukan? Yah, ini mudah untuk dikatakan, tidak sulit. Kepala istana berjanji, tapi di dalam hatinya, dia sekali lagi memarahi Yang Chen. Bajingan kecil, dua wanita cantik seperti peri, keduanya adalah kultivator jenius dengan nilai akar spiritual penuh, mereka semua ingin menjadi sahabat Dao, namun dia tetap membuat berbagai macam alasan, membuat kepala istana berada dalam dilema. Ketika dia kembali, dia harus berbicara dengan Yang Chen tentang masalah ini. Yang Chen tidak tahu bahwa dia sekali lagi menjadi target kompetisi kedua sekte. Tapi kali ini, itu bukan untuk mempertanyakan pil jantung batinnya, tapi untuk dia sebagai menantu. Untungnya, setelah Yang Chen menyelesaikan alkimia, dia mulai menyerap dan mengintegrasikan benih api lainnya dan mundur untuk budidaya. Kepala istana tidak mengganggunya. Persidangan Penatua Hua Wanting berlangsung selama lebih dari 1 tahun, 2 kali lebih lama dari persidangan Penatua Min Huafeng. Hal ini membuat orang-orang yang menunggu di samping dan mungkin mengetahui waktu kultivasi Penatua Min sedikit khawatir. Untungnya, aura Penatua Hua sangat stabil, jadi semua orang tidak panik, tetapi menunggu dengan tenang. Setahun kemudian, Penatua Hua Wanting, seperti Penatua Min Huafeng, mengakhiri pertanyaan tentang pengembangan hati batin kali ini. Secara kebetulan, kalimat pertama Penatua Hua Wanting setelah menyelesaikan kultivasi sama persis dengan kalimat Penatua Min. Sayang sekali, begitu dia membuka mulutnya,
dia menghela nafas, yang langsung membuat jantung semua orang berdebar kencang. Semua orang belum pernah melihat kultivasi Min Huafeng, dan satu-satunya orang yang melihatnya adalah kepala istana. Kalimat Penatua Hua hampir mengejutkan semua orang. Chapter 434. Ini benar-benar hal yang bagus. Penatua Hua Wanting tidak membiarkan semua orang terlalu khawatir. Setelah menghela nafas, dia segera mengatakan hasilnya setelah dia meminum obat tersebut. Meskipun basis kultivasi saya telah meningkat, saya masih belum menerobos. Sangat disayangkan pil hati yang mempertanyakan ini, jika saya meminumnya ketika saya berada dalam kemacetan, efeknya akan lebih baik. Kebal terhadap setan luar, langsung ke hati, pil hati yang mempertanyakan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Penatua Hua berkata, dan mulai memuji efek dari pil hati batin yang mempertanyakan, disempurnakan oleh Yang Chen. Si kecil ini dan aku mempunyai nasib yang baik, tidak, Sue kecilku harus menjadi pendamping Dao bersamanya. Petik 2. Tetua Istana Cunyang yang tinggal di belakang mendengar untuk pertama kalinya bahwa Sun Qingsui juga ingin berkultivasi ganda dengan Yang Chen. Karena terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki anak Yang Chen ini, dua wanita berbakat dan cantik akan bersaing untuk berkultivasi ganda dengannya. Bagaimanapun, Sekte Awan Biru juga menunjukkan ketulusan yang langka untuk bekerja sama kali ini. Di bawah pendekatan dua arah dari pil hati yang mempertanyakan dan kepentingan ratusan ribu gunung, dan di bawah sikap tidak mau ketinggalan dari Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru juga akan memiliki 3 master tahap Dacheng. Kondisi lainnya sama dengan Pulau Abadi Giok Hijau, yaitu membiarkan Istana Cunyang berkoordinasi dan memberi komando. Satu-satunya perbedaan adalah Penatua Hua Wanting tidak termasuk di antara 3 master Sekte Awan Biru kali ini. Dia dianggap sebagai master tambahan yang diundang oleh Yang Chen. Setelah waktu ini, dia akan membalas budi yang dia miliki kepada Yang Chen terakhir kali, dan pada saat yang sama, dia juga akan mendapatkan pil hati yang mempertanyakan. Namun, bagaimana mengoordinasikan pil jantung yang mempertanyakan ini secara internal di Sekte Awan Biru, itulah urusan Sekte Awan Biru itu sendiri. Tentu saja, Penatua Hua Wanting masih membutuhkan Yang Chen untuk mengundangnya secara pribadi. Bahkan jika Penatua Hua berhutang budi pada Yang Chen, ini juga merupakan kesopanan yang harus dilakukan Yang Chen. Bagaimanapun, persidangan Penatua Hua dan Penatua Min secara langsung membuat anggota tingkat tinggi dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau kagum dengan efek kuat dari pil jantung yang mempertanyakan. Dengan cara yang sama, mereka juga memiliki ekspektasi yang lebih besar. Untuk saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang pil mempertanyakan hati batin. Para tetua Istana Cunyang serta beberapa Master Aula, anggota tingkat tinggi dari Sekte Awan Biru, dan anggota tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi ini tidak mencegah beberapa orang ini untuk memiliki kerinduan yang kuat terhadap Istana Cunyang. Mempertanyakan pil hati batin. Karena para eksekutif puncak dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau telah menyaksikan kemanjuran yang kuat dari pil mempertanyakan hati batin, mereka bahkan lebih memperhatikannya daripada orang-orang di Istana Cunyang. Sebaliknya, semua orang di Istana Cunyang, kecuali kepala istana dan sesepuh, belum pernah melihat efek kuat dari pil jantung yang mempertanyakan. Dalam kasus keheningan sementara keduanya, semua orang masih memiliki sedikit keraguan tentang pil hati yang mempertanyakan. Itu benar-benar bisa membuat master panggung Dacheng menerobos. Ini adalah efek yang nyata. Setelah menyelesaikan detail kerja sama dengan kepala istana, kedua sekte besar tersebut segera mulai bertanya tentang detail pemurnian pil jantung batin yang mempertanyakan. Resep pil lengkap dan teknik pemurnian, bahkan jika kepala istana ingin mengatakannya, tidak mungkin, itu sepenuhnya ada di tangan Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak menyembunyikan bahan mentah alkimia dan dengan murah hati memberitahu kepala istana. Kepala istana juga tidak menyimpan rahasia dari sekutunya, dan memberitahu orang-orang dari dua sekte besar tentang bahan obat asli tersebut. Para master tahap Dacheng, semua ilmunya lebih unggul. Untuk apa yang ada di dalam pil obat, pada dasarnya mereka dapat memastikan sebagian darinya. Dari bahan mentah yang diberikan oleh kepala istana, Penatua Hua Wanting dan Penatua Min Huafeng secara samar-samar mencicipi rasa dari beberapa bahan obat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bahan obat ini dapat mencapai efek dari hati yang bertanya-tanya, pil. Itu pasti teknik pemurnian yang unik. Karena bahan bakunya langka, kali ini tidak banyak pemurnian. Untuk memastikan bahwa 100.000 gunung dapat diruntuhkan, kali ini Istana Cunyang telah menghabiskan semua sumber dayanya dan mengundang para master untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, tetapi tidak ada pil obat yang tersisa di sekte. Namun, kepala istana juga mengumumkan kepada sekutunya bahwa selama mereka dapat mengumpulkan bahan mentah ini, Yang Chen dapat menyempurnakan pil jantung yang mempertanyakan untuk mereka dengan harga tertentu. Adapun berapa harganya, mereka akan membiarkan mereka mendiskusikannya dengan Yang Chen. Mungkin saat itu, Yang Chen sudah menjadi pendamping Dao Sanshan dan Sun Qingsui, dan dia bisa menyempurnakannya untuk mereka secara gratis. Belum lagi Sanshan dan Sun Qingsui ingin menjadi sahabat Dao Yang Chen karena alasan yang berbeda. Sekarang, pil hati yang mempertanyakan ini saja sudah cukup bagi dua sekte besar untuk mempromosikan pernikahan antara murid-murid mereka dan Istana Cunyang dengan segala cara. Seorang alkemis yang begitu kuat, bahkan master alkemis tingkat tertinggi di dunia fana, Deng Yia, belum tentu sebanding. Jika bukan karena basis budidaya Yang Chen yang rendah saat ini, Deng Yia mungkin telah diturunkan dari tahta master alkemis pertama.
Dua sekte besar tidak tahu betapa irinya Istana Chunyang, bagaimana mereka bisa menemukan harta karun seperti Yang Chen. Khususnya, Pulau Abadi Giok Hijau, karena si Sanshan telah bertemu Yang Chen dan juga memberinya pil pemurnian tubuh, bagaimana mereka bisa melewatkannya seperti ini. Yang Chen tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian manajemen puncak dua sekte utama. Menurut rencananya sendiri, setelah dengan lancar menyerap semua benih api dan meningkatkan basis budidayanya, dia keluar. Hal pertama yang dilakukan Yang Chen bukanlah mengunjungi kepala istana, tetapi bertemu dengan tuannya Gao Yue. Dia sudah lama tidak bertemu tuannya, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan tuannya sekarang. Yang membuat Yang Chen bahagia adalah tidak hanya Gao Yue yang ada di sana, tetapi leluhur majikannya Wang Yong akhirnya keluar dari retretnya. Gao Yue sekarang berada di puncak tahap awal tahap pondasi atribut air, dan dia akan segera memasuki tahap tengah tahap pondasi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga Gao Yue sendiri tidak dapat mempercayainya. Jika dihitung dengan kecepatan ini, Gao Yue bisa dibandingkan dengan murid jenius dengan akar roh air bernilai penuh, yang membuat Gao Yue bingung. Wang Yong juga bingung. Dia tidak tahu mengapa muridnya dengan akar roh api begitu jenius dalam mengembangkan metode budidaya atribut air. Dia tahu bahwa itu adalah pembela Yang Chen, tetapi apa alasannya, Yang Chen tidak mengatakannya, dan Wang Yong tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Yang Chen tidak akan pernah menyakiti Gao Yue. Mundurnya Wang Yong terutama untuk menyempurnakan tanduk kilin. Ketika Yang Chen sedang menyempurnakan pil penakluk macan hitam, Wang Yong sudah mundur, dan sekarang sudah 20 tahun penuh. Harus diketahui bahwa Wang Yong sudah berada di puncak tahap Yuanying, yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari basis budidaya Yang Chen. Hanya dalam 20 tahun, sudah cukup bagi Wang Yong untuk menyempurnakan tanduk kilin menjadi pedang terbang sumber kehidupan. Pedang terbang sumber kehidupan telah selesai, dan sisanya adalah untuk meredamnya di lautan kesadarannya sendiri selama bertahun-tahun. Ini adalah hal seumur hidup, dan tidak perlu dilakukan dalam waktu lama. Hal pertama setelah keluar, Wang Yong mendengar tentang rencana besar Yang Chen dan pil mempertanyakan hati batin. Setelah mendengarkan proses kepala istana dari awal hingga akhir, Wang Yong tidak bisa menahan nafas lagi. Sejak Gao Yue menerima Yang Chen sebagai murid magang, tampaknya kejutan terus-menerus muncul di sekitarnya. Pengkhianat itu, apakah dia sudah ditemukan? Semakin puas dia dengan Yang Chen, semakin Wang Yong khawatir tentang keselamatan Yang Chen. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang diajukan Wang Yong kepada kepala istana adalah berita tentang pengkhianat tersebut. Chapter 435. Menghadapi pertanyaan Wang Yong, kepala istana mengerutkan kening beberapa saat, dan akhirnya memberikan jawaban yang ambigu. Untuk saat ini ada tersangka, tetapi belum ditentukan sepenuhnya. Wang Yong langsung mengernyit, jelas mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia adalah kakak senior dari kepala istana. Tentu saja, dia bisa bersikap seperti itu kepada kepala istana secara pribadi. Kepala istana tidak banyak terlibat dalam masalah ini. Setelah penyelidikan selama beberapa dekade, Balai Penegakan Hukum tidak berani bersantai sejenak, tetapi pria yang tersembunyi itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan tidak menunjukkan kepalanya. Kali ini, soal 100.000 gunung juga menjadi peluang. Setidaknya ada peluang seperti itu. Begitu pengkhianat mengetahuinya, dia seharusnya tidak memberitahu orang-orang Taitian, bukan? Selanjutnya, kepala istana memperkenalkan Wang Yong secara rinci tentang masalah besar Yang Chen tentang masalah 100.000 gunung. Pada saat yang sama, dia juga berbicara tentang pil mempertanyakan hati batin. Secara khusus, dia sangat iri karena Yang Chen telah meninggalkan pil hati batin yang mempertanyakan untuk Wang Yong. Meskipun kepala istana sendiri yang memilikinya, Wang Yong hampir tidak melakukan apapun dan dia berbakti, dia tidak bisa menahan rasa iri. Saat ini, Yang Chen sedang mundur untuk menyerap api. Ketika dia mendengar bahwa cucunya begitu luar biasa, Wang Yong bahkan lebih bahagia dan terhibur. Setelah pil mempertanyakan hati batin keluar, selama beritanya menyebar, keraguan tentang pil perebutan surga tidak akan ada lagi. Ini adalah hal-hal kecil. Yang membuat Wang Yong semakin bersemangat adalah Yang Chen melakukan banyak hal. Pegunungan 100.000 ingin ditelan dalam satu gigitan. Ini adalah sesuatu yang bahkan seluruh istana Chunyang tidak berani pikirkan sebelumnya. Setelah Gao Yue belajar dari Wang Yong, tentu saja dia menjadi lebih bahagia. Alasan mengapa Yang Chen akan memulai di pegunungan 100.000, terus terang, masih untuk Gao Yue. Gao Yue memahami ini lebih baik dari siapapun. Bahkan jika dia bertahan untuk tidak melihat Yang Chen akhir-akhir ini, Gao Yue tidak memperhatikan berita tentang Yang Chen selama sehari. Tidak mudah menunggu Yang Chen keluar. Seperti yang diharapkan, Yang Chen langsung berlari ke Wang Yong. Wang Yong sangat bersemangat. Dia menunjukkan kepada Yang Chen pedang terbang natal tanduk kilin miliknya seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun kepada Yang Chen, seperti anak kecil. Harus dikatakan bahwa Wang Yong masih memiliki keterampilan dalam pemurnian. Pedang terbang kilin ini cukup mengesankan. Itu hanya sedikit modifikasi berdasarkan tanduk kilin asli, sepenuhnya mewarisi ketajaman tanduk kilin. Pedang terbang berwarna merah menyala itu mengeluarkan rasa panas yang tak tertandingi di tangannya. Jika Wang Yong bertarung sesuai dengan kesan pertamanya, musuh-musuhnya pasti akan mengalami tragedi. Di bawah atribut api gila ini, ada juga niat membunuh dari atribut air ke-9. Wang Yong bahkan tidak menyia-nyiakan atribut ini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Di hadapan Grandmaster, Yang Chen tidak menyembunyikan ilmunya sama sekali.
Dia memegang pedang terbang kilin di kedua tangannya, menutup matanya, dan mulai mengamati secara langsung dengan Divine Sense-nya. Pedang terbang kilin yang besar dengan cepat muncul di lautan kesadarannya. Grandmaster, maafkan murid ini karena lancang. Setelah mengamati beberapa saat, Yang Chen membuka matanya dan meminta maaf kepada Wang Yong. Wang Yong dan Gao Yue tidak mengerti apa maksud Yang Chen. Wang Yong secara langsung memberi isyarat kepada Yang Chen untuk berbicara dengan bebas. Ujung pedang di sini sempurna, tetapi badan pedang di sini, terutama di sini, dan di sini. Yang Chen menunjukkan 3 tempat berturut-turut, bahan tambahan di sini tidak sepenuhnya digabungkan dengan tanduk kilin, yang akan menyebabkan kebocoran beberapa kekuatan spiritual atribut air ke-9. Itu tidak cukup sempurna. Selain itu, begitu Yang Chen mengatakan ini, wajah Gao Yue menjadi sedikit jelek, dan dia langsung menegur Yang Chen. Wang Yong adalah guru Gao Yue. Yang Chen, murid agung ini, begitu lancang di depan Grandmaster. Melihat mata Gao Yue yang tidak senang, Yang Chen tersenyum pahit, menutup mulutnya, dan tidak lagi berbicara. Tapi Wang Yong jelas tidak keberatan seperti Gao Yue. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang secara langsung, dan kemudian kesadaran spiritualnya menjelajahi 3 tempat yang baru saja ditunjukkan oleh Yang Chen. Pedang terbang adalah pedang terbang natal miliknya, dan pikirannya terhubung, dan dia segera menyadari sedikit kebocoran kekuatan spiritual. Jika bukan karena bimbingan Yang Chen, kesadaran spiritualnya tidak akan menyadari kekuatan spiritual sekecil itu. Ketika saatnya tiba, wajah Wang Yong berubah secara dramatis, dan dia memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat hantu. Matanya yang membara membuat Gao Yue merasa sedikit aneh. Apalagi, Wang Yong bertanya dengan penuh semangat. Yang Chen berkata bahwa ada masalah lain dan disela oleh Gao Yue. Menguasai, Gao Yue buru-buru mengeluh, kamu memanjakannya seperti ini, dia akan menjadi tidak sopan di masa depan. Dia benar, pedang terbang ini memang memiliki beberapa kekurangan. Tentu saja, Wang Yong sekarang mengerti mengapa Yang Chen meminta maaf terlebih dahulu, tapi dia menyerahkan pedang terbang kepada Gao Yue dan memberi isyarat padanya untuk merasakannya dengan hati-hati. Gao Yue juga seorang ahli pemurnian. Meskipun dia tidak sekuat Wang Yong, dia juga seorang master yang langka. Melihat ini, dia mengambil pedang terbang dengan curiga dan mulai menjelajahinya dengan hati-hati dengan kesadaran spiritual. Setelah pemurnian Wang Yong berhasil, orang pertama yang menghargainya adalah Gao Yue. Saat itu, dia tidak menemukan apapun. Sekarang, lebih mudah baginya untuk mencari kesalahan mereka. Namun, meski begitu, Gao Yue membutuhkan banyak waktu untuk menangkap sedikit kebocoran kekuatan spiritual. Tidak ada jalan lain, kesadaran spiritualnya adalah yang terlemah dari ketiganya, dan pedang terbang ini bukanlah pedang terbang natal miliknya, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pedang terbang ke dalam lautan kesadaran untuk mengamatinya. Tidak mudah untuk menemukannya. Jika itu orang lain, mungkin bahkan jika Yang Chen menunjukkannya, tidak mungkin menemukannya. Kebocoran kecil sekali, dan masih sedikit untuk waktu yang lama, bukan masalah besar kan. Meskipun dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Yang Chen benar, Gao Yue tidak menganggap itu masalah besar dan mengatakannya dengan sangat mudah. Ini bukan masalah besar untuk saat ini. Yang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, namun, jika Anda ingin memperbaikinya berdasarkan ini di masa depan, tempat-tempat itu akan menjadi kelemahan dari atribut ganda pedang terbang. Senjata rahasia tidak akan begitu efektif. Tentu saja ini pernyataan yang lebih sopan. Begitu lawan menemukan kartu trufnya, itu berarti datangnya bahaya. Tentu saja, tidak masalah jika menghadapi lawan yang biasa-biasa saja, tapi begitu dihadapkan dengan master yang benar-benar bisa mengetahui hal ini, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana fatal yang tersembunyi. Apalagi, Wang Yong menanyakan pertanyaan yang sama lagi, menunggu jawaban Yang Chen. Pedang terbang natal sebenarnya tidak membutuhkan gagang tambahan ini. Yang Chen tersenyum dan menunjuk ke gagang pedang yang terlihat sangat halus dan berkata, ciri nenek moyang adalah tidak menyerang dengan pedang. Berbeda dengan murid ini, gagang pedang ini mempengaruhi keutuhan tanduk kilin. Lebih baik melepasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya selalu merasa pedang terbang ini tidak tahu apa yang salah. Setelah mendengarkan kalimat ini, Wang Yong tiba-tiba tertawa dan tiba-tiba menyadari, sekarang saya mengerti, ternyata itu adalah masalah gagang pedang ini. Berlebihan, sungguh berlebihan. Petik 2. Chapter 436. Gao Yue berhenti bicara. Yang Chen, murid ini, menjadi semakin tidak bisa dimengerti olehnya. Mengatakan bahwa Yang Chen memurnikan pil obat super seperti pil jantung yang mempertanyakan, Gao Yue tidak terkejut sama sekali. Sejak awal, Yang Chen menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Tapi bagaimana dia bisa begitu mahir dalam memurnikan? Tidak hanya Gao Yue, Wang Yong juga sangat terkejut saat ini. Namun, sebagai master tahap puncak Yuanying, kelihayan Wang Yong bisa jadi jauh lebih dalam daripada Gao Yue, dan dia tidak memiliki performa yang sama dengan Gao Yue. Namun meski begitu, Wang Yong tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Tampaknya murid agungnya sendiri benar-benar tersembunyi. Setelah menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, dia langsung memberikan kejutan besar pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, tidak peduli betapa mengerikannya Yang Chen, dia juga adalah murid agungnya sendiri dan murid Gao Yue. Keunggulan murid agung adalah kemuliaan leluhur tuan. Apa yang ditemukan Yang Chen hanyalah masalah kecil.
Untuk saat ini, tidak banyak master di dunia fana yang dapat mendeteksi hal ini. Belum terlambat untuk memperbaiki masalah kecil ini nantinya. Sekarang kuncinya adalah menangani 100.000 gunung. Wang Yong tahu lebih baik dari siapapun tentang manfaat Istana Chunyang bergabung dengan beberapa sekte untuk merobohkan 100.000 gunung. Saat itu, kekuatan Istana Chunyang akan langsung naik ke level yang lebih tinggi. Peristiwa besar seperti ini tentunya harus dijadikan prioritas utama. Pil hati yang mempertanyakan, tentu saja, langsung diserahkan kepada Wang Yong. Untuk leluhur utama, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun, Tuan Leluhur. Pil hati batin yang mempertanyakan ini dapat diminum sesegera mungkin. Ini dapat meningkatkan kekuatan, dan ketika perang datang, Anda juga dapat memiliki sedikit lebih banyak kekuatan. Masih ada bahan mentah, dan Anda bisa membuka beberapa tungku lagi, jangan merasa tertekan. Petik 2. Gao Yue pertama kali mengetahui tentang pil jantung yang mempertanyakan ketika Wang Yong memberitahunya. Dia berpikir bahwa ini sudah menjadi pil obat yang tiada taranya, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan begitu mudah menyombongkan diri kepada Wang Yong. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba teringat pada buah yang sudah dikupas di tas Qiankunnya setiap hari. Dia tiba-tiba memahami sesuatu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Soal 100.000 gunung telah direncanakan selama 5 tahun, dan beberapa sekte telah dikoordinasikan. Sekarang mereka tinggal menunggu Istana Chunyang diluncurkan. Namun sebelum itu, dia masih membutuhkan Yang Chen untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan bantuannya. Harimau Hitam Senior dari Sekte Penjinak Binatang dan Penatua Hua Wanting dari Sekte Awan Biru keduanya diundang secara pribadi oleh Yang Chen. Ini adalah kesopanan yang harus dilakukan seorang junior, dan pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan untuk melacak pengkhianat tersebut. Sebenarnya, seluruh pegunungan Grand Myriad adalah jebakan yang sangat besar. Ketika Yang Chen mengumumkan rencananya di depan para tetua, Master Aula, dan Master Aula, dia sudah mulai memberikan umpan. Segera setelah itu, dia diam-diam berkomunikasi dengan kepala istana dan Meng Xian. Terus terang, Yang Chen curiga ada pengkhianat Tai Tianmen di tingkat tinggi. Mengenai siapa yang dia curigai, kepala istana dan Meng Xian tahu bahwa Liang Xiaoming dari Aula Bulan Cerah pastilah seorang tersangka. Hanya saja usulan ini terlalu tepat sasaran, sehingga kepala istana dan Meng Xian harus tersenyum pahit. Istana Chunyang tentu saja tidak bisa melakukan hal seperti ini terhadap Master Aula hanya karena kecurigaan. Namun, manfaat dari 100.000 gunung itu terlalu besar, dan setelah berhasil, tidak hanya Istana Chunyang, tetapi juga kerjasama dari Sekte Penjinak Binatang, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Awan Biru akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sekte Penjinak Binatang baik-baik saja, tidak peduli seberapa besar pertumbuhannya, tidak mungkin bisa sejajar dengan orang Taitian karena 100.000 gunung, tetapi Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau berbeda. Setelah berhasil, ia akan berada tepat di atas orang Taitian. Selain itu, aliansi kepentingan dua sekte besar pasti akan menimbulkan pukulan besar bagi orang-orang Taitian. Mungkin sebelumnya tidak banyak berita yang sebanding dengan tindakan pengkhianat tersebut, namun di bawah pengaruh kepentingan yang begitu besar, jika mereka masih bisa menahannya, maka itu berarti pengkhianat tersebut bukanlah orang tingkat tinggi. Jika orang Taitian pintar, mereka tidak akan menghalangi saat ini dan melawan Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Penjinak Binatang Istana Chunyang. 100.000 gunung itu tidak seperti lembah pasir tandus, milik tanah yang memiliki tuan, melainkan tanah yang berbatasan dengan Dao, Iblis, dan monster Dao. Merupakan hal yang baik untuk mengambil kembali Sekte Dao, tetapi jika dihancurkan, maka mereka akan menjadi musuh seluruh Sekte Dao. Namun, orang-orang Taitian bukannya tanpa peluang. Jika mereka ingin membalikkan pengaruhnya, hanya ada satu cara, dan itu adalah melawan Yang Chen. Mundurnya Yang Chen mungkin tidak mungkin dilakukan oleh orang Taitian, tetapi begitu mereka ingin keluar, itu akan menjadi sebuah kesempatan. Yang Chen telah berjanji kepada anggota tingkat tinggi Istana Chunyang bahwa masih ada bahan mentah, dan setelah 30 tahun, akan ada kumpulan pil jantung batin yang dipertanyakan. Selama masih ada yang mempertanyakan pil jantung dan resep pil, bahkan jika mereka kehilangan kepentingan 100.000 gunung, itu sudah cukup bagi orang Taitian untuk menciptakan lebih banyak master untuk bersaing dengan mereka. Sekarang Yang Chen baru berada di tahap akhir fondasi, dan dia telah membunuh master tahap Yuanying sendirian. Meskipun ada bantuan senjata ajaib yang kuat, itu sudah sangat sulit untuk ditangani. Setelah basis budidaya Yang Chen ditingkatkan lagi, dan setelah mencapai tahap jidan, akan lebih sulit untuk melawan Yang Chen. Masuk akal bahwa senjata ajaib juga akan meningkatkan kekuatannya dengan peningkatan basis budidaya master. Oleh karena itu, untuk menghadapi Yang Chen, semakin cepat semakin baik, lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Yang Chen, membunuh Yang Chen juga merupakan sebuah cara. Bagaimanapun, di benak orang Taitian dan lainnya, Yang Chen bukanlah hal yang baik. Jika dia dibunuh, maka dia akan dibunuh. Setidaknya, mereka tidak bisa memberi kesempatan pada Istana Chunyang untuk bangkit di masa depan. Yang Chen sendiri adalah umpannya, kali ini terserah pada orang Taitian untuk menggigit umpannya. Tentu saja, Gao Yue tidak mengetahui semua ini sama sekali. Yang Chen tidak ingin Gao Yue mengkhawatirkannya. Bahkan Wang Yong tidak begitu jelas pada awalnya. Hanya setelah kepala istana memberitahunya dalam sebuah kesempatan rahasia barulah dia mengetahui tentang perilaku berisiko Yang Chen. Demikian pula, Wang Yong hanya diam-diam menemukan Yang Chen dan tidak memberitahu Gao Yue. Saat kamu keluar,
aku ingin pergi bersamamu. Wang Yong sama sekali tidak bermaksud berdiskusi dengan Yang Chen. Dia langsung mengatakan keputusannya, jangan beri saya alasan apapun. Saya tahu Anda memiliki kebun obat dan semacamnya. Tidak akan ada yang tahu jika Anda mengajak saya. Yang Chen tidak menolak. Melawan harimau adalah saudara laki-laki, ayah dan anak prajurit. Kekuatan tuannya sedikit lebih buruk, tetapi leluhur tuannya berada di puncak tahap Yuanying, dan dengan keberhasilan pedang terbang sumber kehidupannya, dia juga bisa bertarung melawan master tahap Dacheng. Dengan bantuan leluhur tuannya, Yang Chen secara alami bahagia, dia hanya mengangguk. Tentu saja, ada juga sosok penting, iblis pohon tua Gui Sanyu, yang selalu muncul di depan semua orang adalah tiruan dari iblis pohon tua. Kecuali Yang Chen dan Gao Yue, tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. Kali ini, ketika Yang Chen keluar, Gui Sanyu memindahkan tubuhnya langsung ke Aula Kubah. Kekuatan tubuhnya lebih kuat dari klonnya. Setan pohon tua saja sudah cukup untuk menandingi 2 atau 3 master biasa di panggung Dacheng. Tentu saja, Wang Yong menghilang di depan semua orang dengan alasan mundur sebentar lagi. Semua orang mengira dia meningkatkan kekuatannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sudah bersembunyi di Aula Kubah Yang Chen dan mengikuti Yang Chen keluar dari Istana Cunyang. Yang Chen keluar dari gunung, umpan besar telah ditaburkan, sekarang tinggal Tai Tianmen dan 100.000 gunung untuk bereaksi. Chapter 437. Tentu saja, pada saat ini, Yang Chen, seorang murid tahap dasar, bepergian sendirian terlalu keterlaluan. Oleh karena itu, Yang Chen ditemani oleh 2 orang, satu adalah Si Kui dan yang lainnya adalah Si Esa. Orang-orang di Hall of Eccentrics dan Yang Chen selalu memiliki hubungan yang baik. Hal ini jelas bagi orang-orang di Istana Cunyang. Kedua master tahap Yuanying mengikutinya, yang seperti melindungi murid jenius dari generasi muda yang memiliki resep pil dari pil hati batin yang mempertanyakan. Tubuh iblis pohon tua tidak memasuki Aula Kubah di kamar Yang Chen, tetapi di luar gerbang gunung Istana Cunyang. Pergerakannya sangat cepat, dan semuanya selesai dalam sekejap. Yang membuat Yang Chen aneh adalah sepertinya ada mata yang menyapu area ini, namun ketika Yang Chen menjelajah dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak merasakan apapun. Wang Yong, yang sudah bersembunyi di dalam, tidak terkejut dengan kemunculan iblis pohon tua yang tiba-tiba di Aula Kubah. Dengan hal sebesar itu, situasi Yang Chen cukup berbahaya. Jika Gui Sanyu ada di sana, akan jauh lebih aman. Yang Chen tidak menggunakan pesawat ulang-alik, tetapi langsung memanggil pedang terbang biasa dan terbang ke arah Sekte Awan Biru. Kepala istana telah memberitahu Yang Chen tentang Sun Kingsui. Mau bagaimana lagi, Yang Chen hanya bisa menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Sun Kingsui. Terbang dari pintu masuk gerbang gunung, meninggalkan Gunung Meiking, banyak orang melihatnya di sepanjang jalan. Namun, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Dia ingin orang lain melihatnya, kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Dari sini ke Sekte Awan Biru, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk terbang perlahan. Yang Chen tidak terburu-buru, hanya terbang dengan kecepatan biasa. Tidak ada kelainan selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Yang Chen tidak terburu-buru. Orang-orang Taitian telah menderita selama ratusan tahun untuk penataan lembah pasir yang tandus. Selama lebih dari 10 hari, mungkin orang Taitian hanya ingin memastikan sesuatu. Saat mendekati Sekte Awan Biru, Yang Chen tidak menunggu orang-orang Taitian muncul, tetapi menunggu beberapa penguasa dari 100.000 gunung. Hampir segera setelah orang-orang ini muncul, Yang Chen tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari 100.000 gunung. Ada seorang penggarap iblis di antara mereka, dan pada saat yang sama, ada juga monster. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi orang Taitian. Mereka dikatakan sebagai master, namun kenyataannya, mereka hanyalah 2 master panggung Yuanying, ditambah 3 master panggung Jidan. Kali ini, 2 master panggung Yuanying diberangkatkan. Itu pasti karena setelah master tahap Yuanying terakhir menghilang tanpa alasan, mereka sengaja menambah tenaga demi asuransi. Ada 2 master panggung Yuanying di samping Yang Chen, Si Kui dan Si Esa. Tanpa 2 master panggung Yuanying, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mau bagaimana lagi, ada 2 master panggung Yuanying di samping Yang Chen, Si Kui dan Si Esa. Tanpa 2 master panggung Yuanying, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Orang terakhir menghilang secara diam-diam di Gunung Meiking, dan orang-orang dari 100.000 gunung diperkirakan sudah lama mencarinya. Mereka pasti merasa tindakannya tidak cukup rahasia dan membuat khawatir para penguasa Istana Cunyang, jadi dia menghilang. Kali ini, mereka belajar dan mengikutinya secara diam-diam sampai dia jauh dari Istana Cunyang, dan tidak ada yang membantunya sepanjang jalan, jadi mereka muncul. Kalahkan dia. Para master yang muncul kali ini tidak banyak bicara seperti master tahap Yuanying terakhir. Begitu mereka muncul, mereka tidak memberi Yang Chen dan yang lainnya kesempatan untuk bersiap. Sayangnya, di hadapan iblis pohon tua, orang-orang ini tidak dapat menyembunyikan sosok mereka sama sekali dan tidak mengetahui bahwa mereka telah terekspos lebih dari 10 hari yang lalu. Ketika mereka mulai, Si Kui dan Si Esa tidak bisa menahannya dan langsung bergegas keluar. Di bawah bimbingan Yang Chen, Si Kui dan Si Esa telah menyempurnakan senjata ajaib mereka sendiri, dan mereka telah membuat pencapaian kecil dalam lebih dari 20 tahun. Mereka mulai bertahan lebih dari 10 hari yang lalu dan menahan kekuatan mereka. Mereka sangat ingin mempersembahkan harta mereka, dan pihak lain mengambil tindakan.
Pihak lain telah merencanakan sejak lama, Master Panggung Yuanying dengan Master Panggung Jidan untuk menangani salah satu si Kui dan si Esa. Master Panggung Jidan terakhir yang tersisa langsung bergegas menuju Yang Chen. Jaring besar bersinar dengan cahaya, terbuka hingga radius ratusan kaki, dan langsung menuju ke atas kepala Yang Chen. Pihak lain menggunakan jaring besar, tetapi mereka tetap tidak memiliki niat untuk membunuh, mereka hanya ingin menangkap Yang Chen. Saat jaring besar jatuh, tekanan luar biasa langsung menekan Yang Chen. Atas tekanan ini, Yang Chen tidak menaruh perhatian sama sekali. Orang-orang di 100.000 gunung bukanlah orang-orang yang ingin dia tunggu. Namun, sejak mereka sampai di pintu, Yang Chen tidak perlu bersikap sopan. Jaring besar itu langsung membentur batang pohon yang kusut, lalu digantung di atasnya. Segera setelah itu, jaring besar itu dilempar kembali dengan kecepatan yang lebih mengerikan dari aslinya. Pemilik jaring besar tidak sempat mengetahui apa yang terjadi. Dalam keterkejutannya, dia terjebak dalam jaring besar. Orang-orang dari 100.000 gunung ini, Yang Chen tidak ingin terlibat dengan mereka, dan pengiriman orang-orang ini mungkin membuat musuh waspada. Yang Chen harus langsung membiarkan iblis pohon tua itu keluar dan menyelesaikannya dengan cepat. Wang Yong juga tidak mau ketinggalan, kilin Flying Sword yang baru dirilis tidak sabar. Master Panggung Yuanying, yang bertarung dengan si Esa, takut serangan kekuatan spiritualnya akan melukai Yang Chen pada awalnya, dan dia agak ragu-ragu. Tiba-tiba, lampu merah menyala di depannya, Master Panggung Yuanying tanpa sadar bergerak, dan sepotong baju besi tiba-tiba muncul di depannya, tepat di depan lampu merah. Dengan sedikit suara, lampu merah langsung melewati potongan armor dan memasuki dada lawan. Kemudian, lampu merah melewati punggung lawan. Dengan teriakan, lawan Panggung Yuanying si Esa jatuh langsung dari udara. Monster Panggung Jidan yang tersisa terkejut dan hendak melarikan diri, tetapi si Esa berteriak dengan dingin, dan momentum monster tingkat tinggi tertindas. Seluruh tubuh monster itu lembut, dan dia tidak lagi berani bergerak. Dia meringkuk menjadi bola dan tidak berani bergerak. Momentum lampu merah belum habis, dan terbang menuju dua master yang bertarung dengan si Kui. Lawan Panggung Yuanying si Kui adalah seorang kultivator iblis, tapi dia tidak terburu-buru saat melihat ini. Dia mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan gas hitam, dan langsung berubah menjadi kabut hitam, menyembunyikan seluruh tubuhnya. Begitu pakaian Master Panggung Jidan di sebelahnya menyentuh gas hitam, terdengar suara mendesis, dan langsung berubah menjadi sepotong kain. Jelas sekali, gas hitam itu sangat korosif. Si Kui tertawa, dan terlepas dari gas hitam lawannya, tubuhnya bersinar dan memasuki kabut hitam. Pedang kilin milik Wang Yong terbang langsung di udara dan menerkam Master Panggung Jidan. Tanpa menunggu pihak lain bereaksi, Zhang Xuan menembusnya dengan suara, "Pu." Dalam sekejap mata, dari 5 orang yang menyerang, 2 orang berhasil ditundukkan, dan 2 orang terbunuh. Hanya pembudidaya iblis terakhir yang tersembunyi di kabut hitam yang masih melawan dengan keras kepala. Namun, si Kui tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Hanya dalam 3 atau 5 tarikan napas, terdengar jeritan dari kabut hitam. Kemudian kabut hitam itu tertiup angin kencang. Bahu lawan si Kui tertusuk oleh 2 belati bergigi ular milik si Kui, dan seluruh tubuhnya dihabisi oleh si Kui. Chapter 438. Dengan iblis pohon tua Gui Sanyu, tak seorang pun dalam jarak 100 mil dapat menemukan pergerakan di sini. 3 orang yang selamat sudah cukup untuk memberitahu Yang Chen dan yang lainnya tentang pengaturan pegunungan 100.000 baru-baru ini. Monster yang ditakuti oleh si Esa itu gemetar menghadapi tekanan dari 2 monster Panggung Yuanying, si Kui dan si Esa. Dia secara naluriah menyusut menjadi bola dan menjawab apapun yang diminta. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Di dunia monster, terkadang jauh lebih sederhana daripada dunia manusia. Seperti dugaan Yang Chen, di belakang panggung 100.000 gunung masih ingin memasukkan Yang Chen ke dalam saku mereka dan memainkan angan-angan. Dia tidak tahu bahwa bencana akan datang. Tidak ada jalan lain. Meskipun tindakan Istana Cunyang telah diatur selama 5 tahun, tindakan tersebut selalu sangat hati-hati dan terbatas pada beberapa anggota tingkat tinggi. Sekte lain yang bekerja sama juga hanya diketahui oleh anggota tingkat tinggi, dan tidak ada kebocoran. Sekte yang bekerja sama menganggap tindakan melawan pegunungan 100.000 ini sebagai kesempatan langka, dan tidak ada yang akan menghancurkannya begitu saja. Bahkan jika Yang Chen mencurigai pengkhianat itu, tidak mungkin berkolusi dengan pegunungan 100.000. Berita Yang Chen belum bocor. Yang Chen bertanya secara detail. Meskipun waktu yang lama sudah cukup bagi Istana Cunyang untuk mengetahui banyak tentang latar belakang pegunungan 100.000, lebih baik mengetahui lebih banyak dan bersiap. Orang yang terperangkap dalam jaring besar adalah seorang kultivator nakal. Dia telah berada di pegunungan 100.000 selama bertahun-tahun, dan dia tahu cara berlayar mengikuti angin. Setelah melihat Wang Yong membunuh 2 orang dengan 1 cahaya pedang, dia tidak berani melawan sama sekali. Sebaliknya, dia dengan patuh memberitahu Wang Yong semua yang dia ketahui. Rahasia pegunungan 100.000, posisi di belakang panggung, hubungan antara personel, dan kekuatan, meskipun dia tidak bisa mendapatkan banyak informasi rahasia dari 2 pembudidaya panggung Jindan, dia dapat mempelajari situasi para pembudidaya biasa itu, di pegunungan 100.000, yang cukup penting untuk pengelolaan masa depannya. Adapun kultivator iblis, dia sekarang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Yang Chen memikirkannya dan menyerahkannya kepada Wang Yong dan iblis pohon tua. Tidak peduli bagaimana mereka melemparkannya, mereka pasti akan mendapatkan berita dari mulutnya dan menggali beberapa hal berharga darinya.
Tas Qiankun milik dua orang tewas itu langsung diberikan kepada Si Kui dan Si Esa. Kedua mutan itu sudah mengetahui pentingnya sumber daya, jadi mereka mulai mengumpulkan kekayaan mereka secara perlahan. Tentu saja, mereka mendapat bagian dari semua barang di restoran Feng. Kini, keduanya bisa dibilang sebagai jutawan langka. Setelah iblis pohon tua dengan tenang menjatuhkan beberapa pohon osmanthus kecil, jejak pertarungan menghilang sepenuhnya, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa. Kedua orang panggung jidan keenam inderanya disegel oleh Yang Chen dan dilemparkan ke Aula Kubah. Jika mereka bekerja sama, Yang Chen tidak akan membiarkan mereka terlalu menderita. Setelah menaklukkan pegunungan 100.000, dia juga membutuhkan beberapa dari orang-orang ini. Sisa perjalanan tampak normal. Tidak ada yang melompat keluar lagi sampai mereka mencapai Blue Cloud Sect. Yang Chen cukup memberi perhatian pada Sekte Awan Biru. Menurut etiket, dia meminta untuk bertemu dengan Penatua Hua Wanting dari Sekte Awan Biru. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Sun Qingsui segera muncul di depan Yang Chen dan yang lainnya. Karena Si Kui dan Si Esa, Sun Qingsui tidak melakukan penampilan intim dengan Yang Chen. Dia juga memberi hormat kepada kedua mutan tersebut sesuai dengan etika generasi muda, dan kemudian dengan hormat membawa ketiganya menemui Penatua Hua. Meskipun dia tidak banyak bicara, Yang Chen masih bisa melihat sedikit kegembiraan di mata Sun Qingsui. Junior ini datang ke sini untuk meminta bantuan Penatua Hua. Yang Chen menghadapi Penatua Hua Wanting, dan itu adalah penampilan yang sangat sopan. Masalah ini telah dikatakan oleh kepala istana, dan Penatua Hua Wanting tahu lebih baik daripada siapapun. Namun, Yang Chen harus datang kali ini. Ini adalah wajah dari Sekte Awan Biru, dan juga wajah dari Tetua Hua Wanting. Pil hati yang mempertanyakan, Yang Chen telah menyiapkannya dan dengan hormat mengirimkannya. Bahkan jika Hua Wanting sudah menguasai tahap Dacheng, dalam menghadapi pil hati yang mempertanyakan ini, dia masih menunjukkan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan setelah mengambil satu, tapi dia tidak berharap Yang Chen menggunakan bantuannya di sini, dan juga memberikan satu tambahan. Hua Wanting, yang secara pribadi telah mencoba kekuatan pil hati yang mempertanyakan, mau tidak mau tergerak. Oke, aku janji. Penatua Hua akhirnya memberikan janji ini, jika Anda melakukannya, beri tahu saya. Terima kasih senior. Yang Chen berterima kasih dengan keras. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membantumu sekali. Hua Wanting tidak peduli dengan rasa terima kasih ini, dan berkata dengan tenang. Tapi setelah melihat ke arah Yang Chen, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman ramah. Yang Chen, kamu dan Little Sue memiliki hubungan lama, dan atributnya cocok. Kultivasi ganda jauh lebih baik dibandingkan dengan si Sanshan. Dia tidak menyangka identitas Penatua Hua akan memunculkan kalimat seperti itu. Yang Chen hampir tersedak dan hampir batuk. Ketika dia bingung, Penatua Hua tidak memaksanya, tetapi berkata dengan lemah, masalah kalian anak muda, selesaikan sendiri. Tidak pantas bagi kita generasi tua untuk memaksakan melon yang tidak manis, saya memahami kebenaran ini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang tekanan dari Pulau Abadi Giok Hijau. Di pihak Little Sue, Anda juga memiliki satu tempat lagi, Anda tidak bisa memihak. Petik 2. Ya, senior, Yang Chen tidak menyangka bahwa Master Panggung Dacheng akan benar-benar mengatakan ini padanya. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bahkan jika dia memiliki ingatan tentang prinsip besar keabadian emas, dia tidak memiliki pengalaman dalam menangani hal semacam ini. Dia hanya bisa setuju. Sue kecil, kirim Yang Chen. Penatua Hua memerintahkan Sun Qingsui, yang bertugas di samping. Sun Qingsui setuju dengan senyuman di wajahnya dan mengirim Yang Chen keluar dari ruang tamu Penatua Hua. Dari awal hingga akhir, Yang Chen hanya meminta Penatua Hua untuk bergerak sekali, tetapi tidak mengatakan apapun. Sun Qingsui jelas merupakan orang yang kurang informasi. Penatua Hua juga tidak mengatakan apapun. Itu adalah pemahaman kecil yang diam-diam antara Yang Chen dan Penatua Hua. Sun Qingsui sangat senang membawa Yang Chen mengunjungi Sekte Awan Biru. Kali ini, Sun Qingsui benar-benar berbeda dari terakhir kali Yang Chen datang. Dia percaya diri, cantik, dan antusias, sepenuhnya mencerminkan kejeniusan kultivasinya. Dan di dalam sekte, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Sun Qingsui jenis ini adalah peri salju yang menari di benak Yang Chen. Yang Chen sangat senang di hatinya. Di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan urusan Sun Qingsui dan si Sanshan. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Di Blue Cloud Sect, Yang Chen tidak menghabiskan banyak waktu. Dia segera bergegas ke Sekte Penjinak Binatang. Senior Macan Hitam juga membutuhkan permintaan Yang Chen dan tidak dapat ditunda. Meskipun Sun Qingsui enggan, dia hanya bisa dengan enggan melihat Yang Chen pergi. Dalam perjalanan ke Sekte Penjinak Binatang, Yang Chen tiba-tiba menerima kabar dari Iblis Pohon Tua. Penguasa istana diserang dalam perjalanan ke Pulau Abadi Giok Hijau. Chapter 439. Penguasa istana Cunyang dan tetua lainnya diserang oleh beberapa tuan tak dikenal dalam perjalanan mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau. Ada 5 Master Panggung Yuanying dan seorang Master Panggung Dacheng yang berpartisipasi dalam penyerangan tersebut. Masuk akal jika barisan kuat seperti itu cukup untuk membunuh penguasa istana dan para tetua yang menyertainya. Namun yang mengejutkan, hasilnya tidak seperti ini. Faktanya,
Identitas yang tidak diketahui hanya untuk iblis pohon tua Guisanyu, penguasa istana dan para tetua yang menyertainya sangat jelas tentang asal-usul orang-orang ini. Selain Master Panggung Dacheng, Master Panggung Yuanying lainnya semuanya adalah pria yang bisa dipanggil dengan nama belakangnya. 4 dari mereka adalah kultivator nakal yang terkenal, dan asal-muasal warisan majikan mereka selalu tidak diketahui. Hal yang paling mengejutkan adalah Master Panggung Yuanying yang tersisa ternyata adalah Lin Yunfeng, seorang tetua istana Chunyang. Ketika penguasa istana mengetahui hal ini, keterkejutan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Serangan mendadak itu awalnya merupakan hal yang pasti, tetapi hal buruknya adalah kemunculan tiba-tiba iblis pohon tua Guisanyu. Tidak ada yang menyangka bahwa Guisanyu ternyata bersama dengan penguasa istana. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa Guisanyu di sana hanyalah tiruan dari iblis pohon tua, dan tubuh utamanya masih berada di dalam kubahnya sendiri. Namun, meskipun itu adalah tiruan dari iblis pohon tua, ia juga merupakan master kuat dari tahap Dacheng yang melawan kesengsaraan api Yin, dan tidak dapat diremehkan. Ini adalah rencana yang telah lama didiskusikan oleh Yang Chen dan penguasa istana. Ketika Yang Chen berada di gerbang istana Chunyang, dia membiarkan iblis pohon tua memasuki kubah, memberikan ilusi kepada semua orang bahwa iblis pohon tua dan Yang Chen sedang bersama. Dengan premis yang telah terbentuk sebelumnya ini, tidak ada yang akan waspada terhadap klon iblis pohon tua. Di dalam istana Chunyang, hanya Yang Chen dan Gao Yue, serta Si Kui dan Xie Sa, yang mengetahui bahwa iblis pohon tua itu memiliki tiruan. Si Kui dan Xie Sa tidak akan mengatakannya, dan Yang Chen serta Gao Yue tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Lin Yunfeng dan anak buahnya hanya melihat iblis pohon tua dan Yang Chen pergi, tetapi mereka tidak menyangka klon iblis pohon tua akan mengikuti kepala istana. Selama kesengsaraan besar seni iblis, Guisanyu telah mengikuti instruksi Yang Chen dan menahan diri. Dia dengan cerdik menyembunyikan kemampuannya dan menjual banyak bantuan. Namun, ini tidak berarti bahwa budidaya avatar iblis pohon tua bisa diremehkan. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa jika avatar iblis pohon tua telah bertarung dengan seluruh kekuatannya pada saat itu, kesengsaraan besar seni iblis tidak akan menjadi masalah bagi orang lain. Belum lagi Lin Changhe yang terkena serangan balik oleh seni iblis, ditambah 2 master tahap Dacheng yang diserap oleh Lin Changhe, mereka tidak sekuat avatar iblis pohon tua. Iblis pohon tua, yang secara paksa menekan lebih dari selusin kesengsaraan api Yin, telah mengumpulkan begitu banyak sehingga bahkan Yang Chen, yang maha kuasa abadi, merasa tidak bisa berkata-kata. Bagaimana orang lain bisa tahu apa artinya menekan lebih dari selusin kesengsaraan api Yin? Bahkan jika iblis pohon tua belum melewati kesengsaraan api Yin, master tahap Dacheng mungkin bukanlah lawannya. Selain itu, avatar iblis pohon tua memiliki atribut kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Dia tidak takut mati. Untuk tubuh utama, hilangnya avatar hanyalah hilangnya basis budidaya selama beberapa ratus tahun, yang tidak akan menyebabkan pukulan dahsyat pada tubuh utama sama sekali. Oleh karena itu, bila diperlukan, iblis pohon tua tidak akan pelit dengan avatarnya dan dapat mengendalikan avatar tersebut untuk menghancurkan dirinya sendiri kapan saja untuk membunuh musuh. Apa kekuatan penghancuran diri seorang master panggung Dacheng? Semua orang bisa membayangkannya. Di bawah serangan putus asa dari avatar iblis pohon tua, bahkan jika master panggung Dacheng tiba-tiba muncul dan ingin menyerang secara diam-diam, dia dengan gila-gilaan ditekan oleh Guisanyu dan kembali dengan luka berat. Faktanya, iblis pohon tua mengetahui hampir setiap gerakan banyak orang di istana Chunyang. Setelah kesengsaraan iblis pohon tua, ada puluhan ribu pohon osmanthus muda di Gunung Meking. Semua orang mengira itu hanyalah benih pohon iblis tua yang sudah matang, tetapi mereka tidak tahu bahwa setiap pohon osmanthus bisa menjadi perpanjangan dari tubuh iblis pohon tua. Puluhan ribu pohon osmanthus, semua akarnya terhubung dengan akar tubuh iblis pohon tua itu. Meskipun itu bukan avatar, ketika ada pergerakan besar di sekitarnya, itu tidak dapat disembunyikan dari mata dan telinga iblis pohon tua itu. Dimanapun terjadi pergerakan besar di Gunung Meking, iblis pohon tua itu sangat jelas terlihat. Sejak awal Yang Chen dan kepala istana membuat rencana ini, iblis pohon tua adalah bagian yang penting. Selama orang-orang masih berada dalam lingkup Gunung Meking, iblis pohon tua dapat mengetahui apa yang dilakukan siapapun. Beberapa tahun alkimia dan kemunduran Yang Chen sudah cukup bagi iblis pohon tua untuk menyaring perilaku orang-orang di istana Chunyang satu persatu. Apa yang menggembirakan adalah kecuali Master Aula Bulan Cerah Liang Shaoming, gurunya Lin Yunfeng, dan beberapa murid Aula Bulan Cerah, semuanya berperilaku sangat normal, tanpa kelainan sedikitpun. Tentu saja, normalitas 1 atau 2 hari tidak berarti apa-apa, tetapi sudah seperti ini selama beberapa tahun, itulah yang menjelaskan masalahnya. Kinerja Liang Shaoming dan Lin Yunfeng juga menjadi semakin menonjol di antara banyak anggota tingkat tinggi. Namun, Yang Chen tahu bahwa iblis pohon tua mengetahuinya, tetapi itu tidak berarti bahwa kepala istana mengetahuinya. Bahkan jika kepala istana mendapat berita dari Yang Chen dan iblis pohon tua, dia tidak akan sepenuhnya mempercayainya. Bagaimanapun, kontradiksi antara Yang Chen dan Liang Shaoming di istana Chunyang sangat jelas. Tidak pantas bagi Yang Chen untuk mengungkapkannya. Cara terbaik adalah membiarkan mereka melompat keluar. Kunjungan kepala istana juga merupakan sebuah kesempatan. Faktanya, di masa lalu, kepala istana akan membawa klon iblis pohon tua bersamanya, untuk berjaga-jaga. Hanya saja belum diperlihatkan. Yang Chen memiliki kebun obat. Bagaimana mungkin penguasa istana tidak memiliki yang namanya kepala sekte?
Yang Chen sangat penting, dan basis budidayanya paling rendah, jadi dia yang paling mudah untuk dihadapi. Tapi ini juga berarti semua orang pasti menatapnya, dan dia adalah orang yang paling sulit dihadapi. Sebaliknya, kepala istana adalah penguasa tahap Yuanying. Dia berkunjung kemana-mana sendirian, dan jarang membawa orang yang lebih tua, yang merupakan sasaran empuk. Apalagi jika terjadi sesuatu pada kepala istana, itu akan menjadi peristiwa besar. Jika orang Taitian ingin menghalangi serangan istana Cunyang di 100.000 gunung, berkolusi dengan 100.000 gunung adalah hal paling bodoh untuk dilakukan. Sebaliknya, itu adalah cara yang baik untuk membiarkan istana Cunyang mengalami perselisihan internal. Jika kepala istana mengalami kecelakaan, pasti akan terjadi kekacauan, dan masalah 100.000 gunung dengan sendirinya akan hancur. Ada hal lain, jika kepala istana mengalami kecelakaan, tidak akan ada pemimpin, dan istana Cunyang dengan sendirinya akan memilih kepala istana yang baru. Kemudian Lin Yunfeng, sebagai seorang penatua, memiliki kesempatan. Dengan dukungan Liang Shaoming, penguasa istana bulan terang, ditambah dengan koordinasi eksternal dari Tai Tianmen, kemungkinan menjadi kepala baru adalah yang terbesar. Setelah Lin Yunfeng menjadi kepala istana, maka rencana bersama antara istana Cunyang dan Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau secara alami akan berada di bawah kendali Lin Yunfeng, dan akan mudah untuk menambahkan satu orang Tai Tian lagi. Mungkin karena inilah Lin Yunfeng tidak sabar untuk mengambil tindakan. Mungkin karena dia merasa sangat yakin, atau dia merasa memiliki peluang sukses yang lebih besar, dan lebih aman menyaksikan kematian kepala istana. Lin Yunfeng sendiri yang bergerak. Chapter 440. Sebelum dia mulai, kepala istana tidak percaya bahwa adik laki-lakinya sendiri, Lin Yunfeng, yang membawa orang-orang Taitian untuk membunuhnya. Yang disebut pembudidaya nakal ini pastinya adalah mata-mata yang diatur oleh orang-orang Taitian, termasuk penguasa panggung Dacheng yang tidak menunjukkan wajah aslinya, mereka adalah kekuatan tersembunyi dari orang-orang Taitian. Kekuatan iblis pohon tua sekali lagi mengejutkan kepala istana. Iblis pohon tua, yang tiba-tiba pecah, bahkan tidak bertarung dengan master panggung Dacheng untuk waktu yang lama. Serangkaian serangan dahsyat dan putus asa, momentumnya bagaikan pelangi. Dalam waktu singkat, pihak lain terluka dan muntah darah. Kemudian, dengan hilangnya basis budidaya yang besar, dia secara paksa meluncurkan teknik melarikan diri dan melarikan diri. 5 master tahap Yuanying yang tersisa, termasuk Lin Yunfeng, bagaimana mereka bisa melawan iblis pohon tua, kepala istana, dan tetua lainnya. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan 3 mayat dan Lin Yunfeng yang terluka parah, dan sisanya juga muntah darah dan melarikan diri. Namun, pihak lain menyergap dan tiba-tiba bergerak. Sebelum penyerangan, karena ada penguasa panggung Dacheng yang bersembunyi, dalam serangan mendadak tersebut, kepala istana masih mengalami luka serius. Sesepuh lainnya juga terluka, tetapi dibandingkan dengan sasaran utama penyerangan, kepala istana hampir tidak dapat disebutkan. Adik Lin. Kepala istana benar-benar tidak ingin percaya bahwa sebenarnya adik laki-lakinya sendiri, Lin Yunfeng, yang secara pribadi melancarkan serangan itu. Menahan cederanya, dia menelan pil obat penyembuhan. Dia tidak menunggu kekuatan obatnya hilang, dia pergi ke Lin Yunfeng yang terluka parah dan dengan marah bertanya, manfaat apa yang diberikan orang-orang Taitian kepada Anda, dapat membiarkan Anda menjadi seperti ini? Mungkinkah mereka juga bisa memberimu posisi sebagai penatua? Petik 2. Tai, Sekte Surga, menutupi luka besar di dadanya, Lin Yunfeng, yang sangat lemah, menatap kepala istana, dan wajahnya menunjukkan ekspresi malu. Tetapi ketika dia mendengar pertanyaan dari kepala istana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Saya, tidak, berkolusi dengan orang-orang Taitian. Kamu masih berdalih. Tuan istana Zhang Jiao sudah gemetar karena marah, dadanya penuh dengan darah yang dimuntahkan setelah disapu oleh senjata ajaib dari Master Panggung Dacheng. Wajahnya penuh dengan sakit hati, dan fitur wajahnya hampir kusut, kamu tidak berkolusi dengan orang-orang Taitian. Bagaimana kamu menjelaskan susunan rahasia di dalam gerbang Gunung Sekte? Bagaimana Anda menjelaskan kebocoran Ki mencari eliksir yang diberikan kepada murid baru? Bagaimana Anda menjelaskan Cheng Wencai, orang Taitian yang ditangkap, yang datang untuk mengambil barang-barang ini? Petik 2. Kakak senior, mendengarkan serangkaian pertanyaan dari kepala istana, Lin Yunfeng memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Penatua lain di sampingnya tidak tahan lagi dan masih memberinya pil penyembuhan. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama, dan mereka sering berinteraksi satu sama lain di masa lalu. Dia tidak tega melihat Lin Yunfeng menderita. Namun, semua orang tahu bahwa pil obat ini hanya bisa sedikit mengurangi rasa sakit Lin Yunfeng. Cederanya terlalu berat, kecuali ada ramuan kebangkitan, kalau tidak dia akan mati. Aku hanya ingin menjadi pemimpin. Lin Yunfeng menjelaskan sesekali, saya tidak berkolusi dengan orang-orang Taitian. Kamu benar-benar tidak melakukannya. Kepala istana juga merasa ragu. Lin Yunfeng hampir mati, dan kata-katanya bagus. Seharusnya mustahil baginya untuk berbohong. Mungkinkah dia benar-benar tidak berkolusi dengan orang Taitian? Itu, Liang Shaoming, murid pengkhianat ini. Lin Yunfeng sepertinya telah menemukan sesuatu, dan wajahnya penuh rasa malu dan kesakitan. Dia, menyemangatiku, berkata, tertinggi, Sekte Surga, akan mendukung. Setelah ledakan kata-kata yang terputus-putus, kepala istana akhirnya mengerti. Lin Yunfeng selalu merasa tidak puas dengan pemimpinnya, yang semua orang tahu. Baru-baru ini,
Melihat manfaat dari 100.000 gunung di depannya, Lin Yunfeng mulai tergoda. Jika dia menjabat sebagai pemimpin dan bisa merobohkan 100.000 gunung, dia pasti akan menjadi pemimpin dalam sejarah Istana Cunyang. Dengan sedikit ambisi, ditambah dengan dorongan Liang Shaoming, dan jaminan dari Tai Tianmen dari Liang Shaoming, dia berpikir bahwa selama dia menyelesaikan kepala istana dan naik ke posisi pemimpin, dia dapat menciptakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemuliaan Istana Cunyang, jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Namun, dari awal hingga akhir, dia ingin menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin paling cemerlang dalam sejarah Istana Cunyang, tapi itu tidak ada hubungannya dengan menjadi pengkhianat. Namun, Liang Shaoming sangat curiga. Dikombinasikan dengan kedekatannya dengan Tai Tianmen, dan hampir segalanya untuk Tai Tianmen, ditambah lagi kali ini dia bahkan menggunakan master panggung Dacheng untuk berurusan dengan kepala istana, akan aneh jika dia tidak ada hubungannya dengan Tai Tianmen. Tanpa manfaat yang cukup, siapa yang akan mengirimkan master panggung Dacheng untuk orang yang tidak relevan? Istana Cunyang ingin beberapa master panggung Dacheng keluar kali ini. Mereka tidak hanya harus memberikan bantuan, tetapi mereka juga harus mengirimkan pil hati yang mempertanyakan. Liang Shaoming adalah master kecil panggung Jidan, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang Taitian mengirim master panggung Dacheng? Satu-satunya penjelasan adalah dia telah sepenuhnya mengkhianati Istana Cunyang. Selanjutnya, Iblis Pohon Tua juga secara tepat waktu melaporkan perilaku abnormal Liang Shaoming dan selusin murid Istana Bulan Cerah baru-baru ini kepada Kepala Istana. Pada titik ini, Kepala Istana sangat yakin bahwa Liang Shaoming adalah pengkhianatnya. Sekteku memperlakukannya dengan baik, kenapa? Kepala Istana sangat marah dan berteriak keras. Namun, setelah sekian lama, Lin Yunfeng kehilangan terlalu banyak darah dan luka-lukanya terlalu berat. Dia tidak dapat lagi mendukungnya. Dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan kalimat, kakak senior, aku, tidak, berkolusi. Yang tertinggi, Sekte Surga, dia tidak dapat lagi menopangnya, kepalanya miring dan dia mati. Kembali ke gunung. Dengan hal seperti itu terjadi, tentu saja tidak baik mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau. Kepala istana memberi perintah keras dan ketiganya langsung berbalik. Semua berita diblokir, dan Liang Shaoming tidak boleh melarikan diri. Ada hubungan misterius antara klon Gui Sanyu dan tubuh utama. Apa yang diketahui klon, tubuh utama akan segera mengetahuinya. Yang Chen dan Wang Yong segera mengetahui masalah ini dari mulut Iblis Pohon Tua. Selain beberapa tetua di sekte, ada juga Hall Master Meng Xian dari Balai Penegakan Hukum, yang telah memantau Liang Shaoming. Kali ini, nama keluarga Liang tidak bisa lepas. Tanpa diduga, pada saat ini, dia bisa membunuh Liang Shaoming, hati Yang Chen mau tidak mau menjadi membara. Liang Shaoming, orang ini, adalah salah satu penyebab bunuh diri majikannya di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena pengkhianatannya, bagaimana tuannya bisa mati dalam kebencian? Sekarang setelah dia merasakan rasa sakit yang begitu besar, Yang Chen tidak sabar untuk terbang kembali ke Istana Cunyang dan secara pribadi membunuh Liang Shaoming. Namun, hal yang penting itu penting. Yang Chen harus mengunjungi pendahulu Black Tiger dari Sekte Penjinak Binatang terlebih dahulu. Dia hanya bisa membiarkan Iblis Pohon Tua memberitahu klonnya dan menasihati kepala istana untuk menjaga nyawa Liang Shaoming. Yang Chen punya cara untuk membuat Liang Shaoming memohon kematian. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.